Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhanuddin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Asahan. Hari ini Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan membuat video praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian di sini hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau semuanya diberi diri sekarang terus ya. Sekarang kembali sebelum kita mulai pembelajaran kita doa dulu. Sekal berdoa dalam hati mulai. Selesai. Hari ini ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran dulu ya. Kira-kira yang hari ini yang tidak hadir siapa ya? Kita cek dulu. Bima hadir? Ada yang tidak masuk? Hadir semua. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Jadi semuanya hadir. Oke. Supaya kalian tetap semangat belajar hari ini, Bapak akan memberikan satu simulasi permainan ya. Kalau Bapak katakan tikus, maka angkat tangan sebelah kanan. Ingat, tikus kanan, kucing kiri. Konsentrasi. Jadi kalau Bapak memberikan pertanyaan, jawab hanya dengan mengangkat tangan. Kiri kucing, tikus kanan. Simak pertanyaan pertama. Hewan yang tidak suka bertengkar satu sama lainnya. Gak ada ya, karena dua-duanya saling berusaha. Jadi tidak bisa bertengkar tangan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ingat kiri kucing, kanan tikus. Hewan mana yang sering ada di rumah? Tikus. Oke, mungkin jawabannya beda-beda ya. Kalau yang pelihara kucing, dia akan dua-dua kiri. Kalau dua-duanya ada, dua-duanya. Kalau misalnya cuma ada tiga di rumah, kanan. Oke, konsentrasi. Pertanyaan selanjutnya. Hewan mana yang tidak bisa dijadikan makanan? Oke, jawabannya harusnya dua-duanya diangkat karena dua-duanya tidak bisa kita asumsi maka. Ya, oke. Dengar pertanyaannya supaya menjadi fokus. Oke, pertanyaan selanjutnya terakhir ya. Hewan mana yang berawalan huruf B? Karena kalau tikus dia berawalan huruf B, kalau beda tidak ada. Oke, itu saja ya. Nah, pembelajaran hari ini ya, kita akan lihat tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, kalian kompetensi dasarnya ya, kalau perhatikan, yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat yang didengar dan dibaca. Mungkin kalian bukan mungkin saja, pasti pernah mendengar cerita rakyat yang beredar di kawasan kita tinggal. Contoh, kita Jawa Barat, pasti pernah dengar Nyi Roro Kidul, ya kan? Pasti pernah dengar Sang Kuryang, ya kan? Itu semua berupa cerita rakyat. Oke. Pada profesi di sini kalian nanti dicoba untuk mampu
menceritakan kembali apa yang ingin dicapai. Yang pertama, menyusun teks cerita rakyat. Karena cerita rakyat tidak bisa dibuat, tapi kalau kita susun alurnya bisa. Kalau dibuat kembali itu tidak bisa, karena cerita rakyat itu ceritanya tetap dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Yang kedua, mempresentasikan, menanggapi, merevisi teks cerita rakyat yang telah disusun. Setelah nanti Anda menyusun, Anda memiliki kemampuan untuk tampil di depan teman-teman yang lain untuk menceritakan kembali teks cerita rakyat yang telah disusun. Nah, inilah tujuan pembelajaran hari ini. Ya, oke. Kalau kemarin, ya, Bapak kan sudah menyampaikan materi tentang cerita rakyat Betawi Kaya. Kemarin kita sudah belajar tentang karakteristik, ya, nilai-nilai cerita rakyat. Maka Bapak akan mereview kembali, ya. Tapi sebelum pembelajaran masuk, kita akan bagi 3 kelompok. Dan sekarang sudah dibagi 3 kelompok, ya, sudah duduk masing-masing kelompok. Oke, selanjutnya Bapak akan membahas kembali materi kemarin, hanya sekedar mereview saja, ya, untuk mengingat kembali apa yang telah kita pelajari kemarin. Nah, yang cerita rakyat. Kemarin kita belajar tentang karakteristik dan nilai-nilai. Yang pertama, pengertiannya kita sudah pelajari bahwa cerita itu karya sastra lama yang mengisahkan kehidupan keluarga istana dan kaum bangsawan, orang-orang suci di sekitar istana dan memiliki sanggar dan sebagainya. Lalu kita sudah belajar tentang karakteristik, belajar bahwa cerita itu anonim, Pak, karena tidak ditemukan siapa penulisnya atau pembuat cerita itu sendiri. Yang kedua, secara sentris. Biasanya kan cerita itu mengisahkan tentang kerajaan-kerajaan. Lalu bersifat statis. Cerita rakyat itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Dia tetap ceritanya tidak berubah. Lalu bersifat komunal, jadi diterima oleh masyarakat ceritanya. Jadi tidak berubah karena masyarakat menerima cerita itu lengkap dari dulu sampai dengan sekarang. Dan ada beberapa karakteristik yang sudah kita pelajari teman-teman sebelumnya. Termasuk juga nilai-nilai juga kita sudah pelajari. Mulai dari religi, budaya, moral, etika, sosial, dan edukasi. Kita sudah belajar. Nah, hari ini kita akan mencoba menyusun sebuah teks cerita rakyat. Apa yang kita susun? Bapak akan memberikan atau menayangkan sebuah set gambar, ya, ceritanya tentang Sang Kuryang. Pernah dengar nggak Sang Kuryang? Bisa tentang Gunung Tangkuban Perahu. Nah, Bapak akan menampilkan set gambarnya. Kalian tinggal susun urutan yang tepat, ya, tentang cerita Sang Kuryang. Oke, sebelum itu Bapak sudah memberikan di tiap kelompok ada lembaran KPD yang nanti diisi, ya. Jadi kalian nanti per kelompok Bapak akan menambahkan lalu membagikan link kampanye melalui WhatsApp masing-masing. Silakan dicek di handphone masing-masing sudah masuk, ya. Bapak sudah mengirimkan tanpa, ya, gambar pesan gambar. Nah, coba kita simak, ya, tayangan gambar tentang cerita Sang Kuryang. Silakan perhatikan di handphone kalian juga sudah disampaikan, ya, gambar-gambarnya sudah ada. Di sini sudah ditampilkan beberapa adegan berupa gambar dan nanti di masing-masing kelompok kalian coba susun kira-kira alur yang tepat itu dimulai dari gambar yang mana, ya. Nanti kalian diskusi dalam kelompok. Kira-kira dimulai dari mana? Mulai dari sini
misalnya ada, kalau kalian berpendapat misalnya boleh dalam tema, silakan. Mau dirubah khususnya boleh. Silakan boleh diskusikan ya. Kalau mau diskusikan, kalian boleh bertanya langsung Pak ya. Oke, silakan. Lihat terakhir gambar-gambar dulu nanti tempatnya di mana. Diskusikan. Ya, intinya ceritanya dibutuh dalam baca. Oke. Ya, silakan diperhatikan tentang gambarnya. Boleh dicek dan konfirmasi, silakan. Dan nanti kalau misalnya ini sudah disusun dan menurut kalian sudah tepat, boleh kita tampilkan ini ya. Ya, ya. Silakan. Kira-kira boleh. Kalau silang pendapat ya berbeda misalnya pendapat itu, cari kesepakatan yang sama. Mulai dari mana? Ya. Coba cek gambarnya. Kira-kira yang tepat itu gambar yang mana? Urutan alur yang mana ya? Nah, diskusikan.
sampai kan itu ya. Kalau misalnya ini kita bawain sama misalnya ini misalnya tapi kan sudah ya ada cara paling gampang gimana supaya kita bawain saja oke tapi kan menyampaikan hasil pekerjaannya ya, dan nanti kelompok yang lain juga boleh menanggapi. Kira-kira hasil pekerjaan kelompok yang itu sudah tepat atau tidak? Silakan siapa kelompok pertama yang tampil maka. Oke, silakan Pak. Oke, yang lain tolong disimak ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalid Fadillah, mewakili kelompok 2 yang mempresentasikan atau menceritakan kembali bagaimana cerita yang sudah ditampilkan di video ini. Oke, dengan judul Sangkuriang. Dan gambarnya adalah yang pertama, gambar Sangkuriang yang bertemu dengan Dayang Sumbi dan Umang. Seorang putri raja bernama Dayang Sumbi dengan seorang pangeran yang sudah dibentuk menjadi anjing bernama Umang, memiliki anak bernama Sangkuriang. Yang kedua, gambar Sangkuriang yang menjadi Umang. Maksud saya, maaf, yang kedua, gambar Sangkuriang yang mengajak Umang berburu, namun tidak mengetahui bahwa itu ayahnya. Yang ketiga, gambar Umang yang dianak oleh Sangkuriang karena kesal tidak mendapatkan tuan duluan. Yang keempat, gambar Sangkuriang yang terpesona dengan Dayang Sumbi yang awet muda. Sangkuriang yang telah tumbuh menjadi dewasa kembali ke desa dan bertemu dengan Dayang Sumbi. Yang kelima, gambar Sangkuriang yang membuat perahu dengan dibantu beberapa jin. Yang keenam, yang terakhir, gambar Sangkuriang yang kesal dikarenakan perahu tidak tepat, lalu mendalam perahu dan tidak disangka perahu tersebut menjadi gunung bersama tanggungan perahu. Mungkin seperti itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira ada yang bisa menanggapi atau mengkritik atau memberi saran? Silakan. Bagus, sudah bagus.
putri raja di Jawa Barat bernama Dayang Sumi. Dia mempunyai seorang anak lelaki yang diberi nama Sang Kuryang. Anak tersebut sangat gemar berburu, dia berburu dengan ditemani oleh Tumang, anjing kesayangannya di istana. Sang Kuryang tidak tahu Tumang bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga bapaknya. Pada suatu hari, Tumang tidak mau mengikuti perintahnya untuk mengejar hewan buas. Maka anjing tersebut diusir di dalam hutan. Ketika kembali ke istana, Sang Kuryang menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Bukan main marahnya Dayang Sumi mendengar cerita itu. Tanpa sengaja dia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi yang diberikannya. Sang Kuryang terluka, dia sangat kecewa dan pergi mengembara. Dayang Sumi sangat menyesali dirinya. Dia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Pada suatu ketika para dewa memberinya sebuah hadiah, dia akan selamanya muda dan memiliki kecantikan abadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ija, kami dari kelompok 3 akan tentang tes Sang Kuryang. Gambar pertama, Sang Kuryang bernama Dayang Sumi, seorang dengan seorang pangeran yang telah menjadi anjing yang bernama Tumang dan memiliki anak yang bernama Sang Kuryang. Gambar yang kedua, Sang Kuryang sedang berburu. Gambar yang ketiga, Tumang dibunuh oleh Sang Kuryang karena kesal tidak dapat hewan buruan yang banyak. Gambar kelima, S4, gambar Sang Kuryang terpesona oleh Dayang Sumi. Gambar kelima, gambar Sang Kuryang membuat perahu dengan buah bersama dari yang gambar keenam, Sang Kuryang kesal lalu menendang perahu, lalu perahu tersebut berubah menjadi bingung dan gunung tenggelam perahu. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ada beberapa pertanyaan ya berkaitan dengan apa yang kalian sampaikan ya, tentang cerita Sang Kuryang. Oke, kita bahas satu persatu ya, supaya nanti alurnya juga paham. Yang pertama itu, kalau kalian cek ya, cerita alur yang tepat dengan yang kalian kerjakan. Kalau perhatikan, yang pertama itu dimulai dari tentang cerita Dayang Sumi memiliki anak namanya Sang Kuryang. Jadi adanya di gambar terakhir ya, dan seorang suami yang berwujud sebagai anjing dengan nama Tumang. Suatu saat Dayang Sumi menyuruh Sang Kuryang untuk berburu hutan. Ketika mereka berburu hutan, di gambar selanjutnya ya, di pojok sebelah kiri ya, Sang Kuryang berangkat ke tengah hutan untuk berburu bersama anjing yang bernama Tumang. Mereka asik berburu lama, tapi tidak menghasilkan sesuatu apapun. Akhirnya Sang Kuryang marah dan membunuh anjing tersebut. Baru gambar selanjutnya ini. Karena apa? Karena Sang Kuryang takut ibunya akan bertanya hasil buruan. Sedangkan pada saat itu Sang Kuryang tidak mendapat hasil buruan. Akhirnya Sang Kuryang berinisiatif membunuh anjing tersebut dan mengambil dagingnya untuk diserahkan kepada ibunya. Akhirnya ketika mengetahui bahwa daging yang dibawa oleh Sang Kuryang adalah anjing bernama Tumang, maka Dayang Sumi pun marah, lalu mengusir Sang Kuryang. Sebelum mengusir, dia memukulkan centong nasi kepalanya sehingga menyebabkan luka di kepala Sang Kuryang. Sang Kuryang pun pergi karena diusir oleh ibunya. Dia mengembara jauh. Setelah sekian tahun, akhirnya dia hidup ke pengalaman jauh kembali. Ketika kembali pada gambar selanjutnya, Sang Kuryang bertemu dengan seorang gadis jelita yang sangat cantik. Dan Sang Kuryang tidak tahu bahwa itu adalah ibunya.
yang bernama Dayang Sumbi. Karena ketika sang Kuryang pergi, Dayang Sumbi berdoa kepada Dewata agar diberikan usia awet muda. Dan sang Kuryang mungkin berpikiran kalau benar ibunya mungkin sudah tua renta, karena kan sudah pergi bertahun-tahun. Sang Kuryang pun menyukai Dayang Sumbi. Nah, ketika Dayang Sumbi tahu bahwa pemuda yang menyukainya adalah sang Kuryang anaknya, dia pun memberikan saran, kalau kamu ingin menikah denganku, tolong lengkapi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, dibuatkan danau. Yang kedua, dibuatkan perahu untuk berlayar di danau tersebut. Maka karena sang Kuryang sakti, dengan bantuan jin, dia pun membuat danau dan perahu dalam waktu 1 malam. Dayang Sumbi pun ketakutan. Takutnya ternyata sang Kuryang bisa mewujudkan semua syaratnya. Akhirnya Dayang Sumbi berdoa kepada sang Dewata agar menggagalkan usaha sang Kuryang. Dengan bantuan sang Dewata, akhirnya matahari terbit lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Sang Kuryang pun kaget dan jin-jin yang membantu sang Kuryang pun berlarian karena mereka menyangka itu sudah siang hari. Akhirnya sang Kuryang marah dan menendang perahunya hingga terbalik. Dan sekarang kita kenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Jadi itulah cerita rakyat yang sebenarnya tentang sang Kuryang. Mungkin kalian pernah dengar, tapi urutan yang tepatnya mungkin juga ada yang keliru, ada yang sudah tepat. Ya, paham? Jelas ya? Oke. Lalu ya, kalau kalian sedang menulis ini, maka pertemuan nanti ya kita akan refleksi dulu sebelum nanti berjumpa di pertemuan selanjutnya. Pertama, Bapak kan sudah menyampaikan mereview materi ya minggu yang lalu di pertemuan pertama ya tentang pengertian cerita rakyat hikayat, tentang karakteristik cerita rakyat, tentang nilai-nilai cerita rakyat. Yang kedua, Bapak akan membagikan link kanvas tentang gambar berseri ya yang ditampilkan untuk kalian terus menjadi alur cerita sang Kuryang. Selanjutnya kalian mengerjakan dalam kelompok mengurutkan alur yang tepat dari gambar yang disediakan atau ditampilkan. Yang kelima, kalian mempresentasikan hasilnya. Ya, setiap kelompok ada perwakilan menyampaikan hasil dari pekerjaan kalian. Jadi tujuan pembelajarannya adalah menceritakan. Pencapaian yang pertama menyusun teks sudah ya? Sudah kan? Nah, lalu mempresentasikan tanggal depan sudah. Berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Tinggal nanti mungkin saya sarankan Anda untuk mencari beberapa bacaan lain tentang cerita rakyat. Jangan jauh-jauh, yang ada di sekitar kalian saja. Ya, bisa sang Kuryang, bisa Nyi Roro Kidul, dan cerita-cerita lainnya. Oke. Nanti di pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang puisi. Bapak akan menjelaskan tentang analisis puisi. Nanti kalian juga akan dikasih keterampilan dalam membuat puisi. Ada pertanyaan sejauh ini tentang materi ini? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, silakan dipimpin dulu doanya. Tadi silakan pimpin doa. Silakan berdoa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih ya.